Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yansen Kristiano. Prodi saya Teknik Perminyakan D. Di sini saya akan menjelaskan praktikum fisika dasar 1 yang berjudul osilasi pegas. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang aspek abstrak. Gerak osilasi merupakan gerak yang berulang dari suatu benda di mana setelah menempuh selang waktu tertentu benda tersebut akan kembali ke posisi keseimbangannya. Praktikum gerak osilasi ini bertujuan untuk menentukan ketetapan pegas dengan melakukan percobaan pegas yang dibebani dan memahami periode pada pegas. Kemudian dibuat grafik hubungan periode terhadap massa untuk melihat hubungan keduanya dan ditarik kesimpulan dari hasil pengukuran. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangatlah membantu dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya, pada saat melakukan praktikum, hal ini yaitu tentang osilasi pegas yang mana sering atau dapat dijumpai di lingkungan sekitar. Banyak sekali contoh nyata osilasi dalam kehidupan manusia, yang mana contoh penerapan yaitu seperti pada pergerakan kipas angin yang ke kiri dan ke kanan, gerakan yang diberikan ketika memainkan ayunan dengan bandul jam yang juga bergerak ke kiri ke kanan. Gerak osilasi merupakan gerakan yang berulang dari suatu benda di mana setelah menempuh selang waktu tertentu benda tersebut akan kembali ke posisi keseimbangannya. Posisi keseimbangan suatu benda adalah posisi di mana benda tersebut dalam keadaan diam, yaitu tata gaya yang bekerja pada benda tersebut. Benda tersebut adalah nol. Jika benda dijauhkan dari posisi keseimbangannya dan dilepaskan, maka akan timbul suatu gaya atau torsi untuk menarik benda tersebut kembali ke posisi keseimbangannya. Tujuannya menentukan konstanta pegas pada pegas seri dan paralel. Yang kedua, mempelajari hubungan konstanta pegas dengan periode osilasi pegas. Permasalahannya, bagaimana menentukan konstanta pegas pada pegas seri dan paralel. Yang kedua, bagaimana mempelajari hubungan konstanta pegas dengan periode osilasi pegas. Bab 2. Dasar teori. Osilasi harmonik sederhana merupakan suatu gerak osilasi benda yang dipengaruhi oleh gaya pemulih yang linear dan tidak mengalami gesekan sehingga tidak mengalami pengurangan atau disipasi tenaga. Osilasi harmonik sederhana juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang bergetar di mana gaya pemulihan berbanding lurus dengan negatif simpangnya. Gaya pemulihan merupakan gaya yang bekerja dalam mengembalikan massa benda ke posisi keseimbangannya. Berikut ini dapat kita lihat gambar 2.1. Pegas berada pada titik keseimbangan
X sama dengan 0, di mana gaya pemulih sama dengan N K konstanta pegas N per M X sama dengan simpangan pegas persamaan 3.3 disebut sebagai hukum Hooke. Gaya pemulih yang bekerja pada benda sebanding dengan simpangan X dari pegas yang dikentangkan atau ditekan dari posisi kesetimbangannya. Posisi pegas yang dikentangkan atau ditekan dari posisi kesetimbangan dapat dilihat pada gambar 2.2 B dan 2.3 C. Periode osilator harmonik sederhana ternyata bergantung pada kelakuan pegas dan massa yang berosilasi dengan menerapkan hukum 11 Newton, yaitu bab 3 metodologi. Yang pertama, buka link pad, klik lab. Yang ketiga, tetapkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Yang keempat, berikan treatment pada pegas dan atur skala konstanta pada pegas. Yang kelima, pilih slow and displacement natural length. Yang keenam, untuk mengubah massa gunakan bilah geser di atas atau variasi massa. Atur nilai massa sebelum menempatkan pada pegas. Yang ketujuh, gantunglah benda pada pegas lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Yang ke-8, catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20 dan 30 getaran tunjuk besar. Amplitudo simpangan sebaiknya hampir sama selama getaran. Prosedur praktikum. Yang pertama, buka link pad. Yang kedua, klik lab. Yang ketiga, tetapkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Yang keempat, berikan treatment pada pegas dan atur skala konstanta pada pegas. Yang kelima, pilih slow and displacement natural length. Yang keenam, untuk mengubah massa gunakan bilah geser di atas atau variasi massa. Atur nilai massa sebelum menempatkan pada pegas. Yang ketujuh, gantunglah benda pada pegas lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Yang ke-8, catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20 dan 30 getaran tunjuk besar. Amplitudo simpangan sebaliknya hampir sama selama getaran. Berikut ini adalah bab 4, analisa data dan perhitungan. Di sini dapat kita lihat tabelnya. Di sini terdapat hubungan antara M dengan T. Skala 3. Berikut ini adalah grafik hubungan antara M